Haidar sehingga pemilu kita berjalan dengan aman, tertib, dengan bukti menjadi pemilu yang demokrasi sampai tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Nah, kaitannya malam hari ini mungkin karena kita temanya adalah tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua pemirsa. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul, bisa bertemu di acara talkshow di tempatnya Kang Komer di kafe Angkringan Kang Komar. Di malam hari ini saya diberikan amanah untuk sebagai host untuk memandu dalam season perdananya angkringannya Kang Komar terkait dengan isu-isu daerah, isu-isu sosial, isu-isu ekonomi, dan isu-isu politik juga. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan obrolan santai kita ditemani oleh dua narasumber kita, narasumber handal yang tidak bisa kita pertanyakan lagi lah secara ketokohannya dan juga secara elektabilitas. Pertama mungkin untuk mempersingkat waktu karena kegiatan ini adalah kegiatan perdana. Semoga kegiatan ini juga ada manfaatnya untuk saya secara pribadi dan juga masyarakat Indramayu secara umumnya. Yang pertama saya perkenalkan, di samping kiri saya ini adalah Bapak Emin Haris ST MT. Beliau MM. Iya lupa namanya MM. Biasanya kalau orang Dermayu sih kata MM itu ngeng ya. Beliau ini adalah salah satu tokoh akademik. Dia adalah wakil rektor, wakil direktur namanya. Bukan universitas, tapi politeknik yang ada di Indramayu yang sudah negeri. Dia adalah wakil direktur 3 kemahasiswaan di Polindra. Beliau juga adalah mantan aktivis yang sudah malang melintang dari Malang hingga wilayah barat, mampir di Indramayu, sudah memberikan kontribusinya yang cukup luar biasa sehingga beliau juga dipercaya sebagai wakil direktur di perguruan tinggi Politeknik di Indramayu. Yang kemudian yang kedua narasumber kita adalah beliau juga sahabat kita, Bapak Haidar Mustafa. Beliau juga adalah salah satu orang yang hari ini diberikan amanah mensukseskan pemilu yang menjadi suksesnya demokrasi di Indramayu. Dengan kepemimpinan beliau baru pertama kali di Indramayu dengan politik yang demokrasi, sehingga dengan kedinginan pimpinan beliau Bapak Haidar sehingga pemilu kita berjalan dengan aman, tertib, dengan bukti menjadi pemilu yang demokrasi sampai tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Nah, kaitannya malam hari ini mungkin karena kita temanya adalah tentang satu, mungkin ada masa tahun baru, artinya ada pemimpin baru, pemimpin yang secara slogan adalah pemimpin yang bermartabat. Semoga nanti dari pemateri narasumber kita malam hari ini akan memberikan sedikit bincang-bincang santai sehingga nanti kita bisa mendapatkan sebuah manfaat, wawasan bagaimana sih, apa sih ke depan ini kira-kira Indramayu dari sisi akademik, kemudian juga dari sisi pengalaman penyelenggara sehingga menghasilkan produk pemimpin yang baru. Nah, dari sisi ini kemudian secara sinergi ada nggak kepentingan-kepentingan yang mungkin secara sosial menuju Indramayu bermartabat itu menjadi sebuah komponen Indramayu yang sekaligus menjadi percontohan daerah di Jawa Barat.
minimal di bincang-bincang santai ini saya pertama mungkin akan memberikan waktu lah pada dua pemateri untuk memberikan semacam prolognya terkait apa menurut pandangan beliau dari sisi akademik, mungkin dari sisi pemahaman pemerintahan dan lain sebagainya. Karena waktunya juga ini adalah kaitannya dengan nuansa yang masih baru, semoga dengan wawasan yang baru juga bisa menghasilkan hasil diskusi yang sifatnya memberikan kontribusi kepada pemerintah yang baru ini. Itu mungkin kepada dua narasumber. Saya kira untuk pertama saya beri kesempatan kepada Bapak Emin Haris untuk memberikan sepatah katanya terkait apa yang menjadi pandangan beliau terkait pemimpin baru di Indramayu. Oke, terima kasih Pak Sulki atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan hari ini saya diminta untuk memberikan pandangan terkait dengan pemimpin baru. Memang salah satu produk demokrasi di Kabupaten Indramayu adalah hasil pilkada kemarin yang mengejutkan berbagai pihak. Karena apa? Karena secara dukungan partai memang pasangan Ibu Nina dan Pak Luki, Nina Luki ini kan didukung oleh dua partai, yaitu Partai PDIP dan Partai Gerindra. Kalau hitung-hitungan suara di parlemen memang masih kalah jauh dibandingkan Partai Golkar ataupun Partai PKB. Satu lagi dah itu partai apa namanya tuh? Nasdem dan partai ini punya Perindo. Ya, tapi kan di atas kertas kan ya, dua calon ini kan dari empat partai itu. Ya. Artinya maksud saya begini, bahwa ya terkait dengan dukungan partai dan sebagainya, terkait juga dengan program yang akan diusung oleh bupati dan wakil bupati terpilih tersebut, yang insya Allah mungkin bulan Februari ini akan pelantikan. Banyak PR yang harus mulai dikebut. Karena apa? Kita tahu mungkin hari ini PDI untuk beberapa dekade memenangi ya. Mungkin pasca 99 PDI pemilu 99 memenangi pemilu di Indonesia dan juga di Indramayu. Akan tetapi untuk bupati PDIP sendiri baru periode sekarang memenangi pilkada di Kabupaten Indramayu. Nah, ada suatu harapan besar apabila ada perubahan-perubahan yang signifikan. Artinya apa? Keberadaan Ibu Nina yang diusung oleh PDIP ini mampu bersinergi dengan pemerintah pusat yang juga sama-sama hari ini Pak Jokowi juga dari PDI. Jadi program-program prioritas yang nantinya bisa diusung oleh Ibu Nina ini dan Pak Luki juga berimbas di Kabupaten Indramayu. Jadi harapannya adalah mungkin warga kita sebagai warga negara, terutama di daerah ya ada kemajuan lah. Ya kita tahu Indramayu juga sudah maju beberapa tahun terakhir, sudah ada perkembangan. Akan tetapi perkembangan itu akan jauh lebih baik lagi apabila kemudian ada komitmen pemimpin ini. Jadi jangan kemudian yang terjadi adalah bancakan politik. Itu yang ada kekhawatiran juga di sebagian masyarakat akan terjadi bancakan politik. Akan tetapi kalau memang berkomitmen untuk membangun daerah, saya kira Ibu Nina dan Pak Luki bisa bersama-sama bersinergi untuk membangun Indramayu menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya mungkin. Karena punya ciri khas tersendiri. Apakah yang diusung oleh beliau-beliau, kita kan masih melihat visi misi dan akan menuntaskan janji-janji politik. Nah ini yang perlu segera dibenahi adalah karena mungkin saja Ibu Nina ini kan juga tidak bertempat tinggal di Indramayu. Ya, Pak Luki juga sama tidak bertinggal-tinggal. Tapi mudah-mudahan dari penasehat politik ataupun penasehat pembangunan daerahnya bisa melakukan
rencana jangka pendek dan rencana jangka panjangnya apa, 5 tahun ke depan yang mau dibuat di Indramayu apa. Tantangannya sudah semakin nyata. Jadi untuk calon bupati terpilih yang akan dilantik nanti ini ya punya PR besar di Kabupaten Indramayu. Punya PR besar bagaimana menjadikan Indramayu tidak hanya sebagai penghasil katanya penghasil migas dan penghasil TKI dan sebagainya, tapi juga mampu menghasilkan produk-produk yang ada di Kabupaten Indramayu kemudian bisa diekspos ke Jakarta. Karena kira-kira menurut Pak Emin Haris ini, kalau dari slogannya Lina Luki ini kan adalah Indramayu bermartabat. Mungkin pandangan dari sisi akademik, martabat seperti apa gitu? Setelah kemarin itu ada bahasa bahwa Indramayu religius, sekarang maju kepada posisi Indramayu bermartabat. Dari sisi apa yang mau dimartabatkan dari pemimpin baru ini? Ya, kita kan belum tahu ya program apa yang mau ditonjolkan oleh Ibu Nina ke depan. Tapi saya yakin bahwa Ibu Nina punya tim yang merancang itu terkait itu. Saya kira pasca pilkada ini kita sudah tidak ada lagi Indramayu remaja, sudah tidak ada lagi Indramayu apapun atau Indramayu bermartabat. Ya kita berbicaranya Indramayu secara keseluruhan, bahwa Indramayu harus menjadi suatu daerah yang tidak hanya menjadi penonton, tapi mampu mewarnai dan mampu menjadi lebih baik daripada, ya kita tahu bahwa dibandingkan kabupaten-kabupaten lain kita masih di wilayah Ciayu Majakuning memang kita masih belum ya tidak tertinggal juga, tapi belum signifikan untuk secara pembangunan dan sebagainya. Ya kenapa? Tantangannya sudah jelas nyata. Di antara Subang yang sudah ada Patimban, Majalengka sudah ada bandara internasional. Indramayu harus menjadi apa nih? Itu yang harus mulai disusun dari sekarang. Apakah fokus di pertaniannya, harus pertanian seperti apa? Kalau memang pertanian yang mau dibangun seperti apa? Kalau dari sisi kedaerahan mungkin begini Pak Emin Haris ya. Jadi kalau dari daerah ini Indramayu itu memang secara wilayah itu sangat cukup luas. Di samping dari sisi produk pertaniannya, dari migasnya, kelautannya, apalagi sepanjang pantai itu paling terpanjang. Nah artinya kalau dari sisi sumber daya alam, Indramayu sudah cukup bermartabat. Cuma bagaimana ini mengatur regulasi kira-kira Indramayu ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakatnya. Nah komponen yang paling terberat itu kan kita di sini kan adalah daerah yang maju dari sisi migas, tapi kita hanya sebagai penonton. Nah ini kira-kira bagaimana ini pemimpin baru ke depan menurut Pak Emin Haris nih? Kira-kira arahannya seperti apa masukannya? Karena jangan sampai lagi-lagi ada perubahan kepemimpinan hanya berpimpinan pada sisi bagi-bagi kue saja, menguasai wilayah-wilayah strategis untuk kelompok-kelompoknya tertentu. Apalagi hari ini masyarakat Indramayu yang agraris ini mencari kelangkaan pupuk sangat luar biasa. Nah ini bagaimana dari sisi pandangan akademik ini, bagaimana ini masukannya kira-kira nanti ke depan supaya warga kita juga merasakan apa yang menjadi perubahan pemimpin baru ini? Ya penataan yang paling pertama mungkin dari segi pelayanan dulu ya, karena utamanya ada pelayanan publik. Pelayanan publik itu ditingkatkan, penataan birokrasinya, habis itu baru kemudian fokus pembangunan. Nah tadi fokus pembangunan apa yang mau kita capai di Indramayu? Saya kira potensi-potensi itu kan baru sebatas mentah. Dalam artian potensi laut kita ya kita hanya jual berupa ikannya saja. Tapi mampu nggak kemudian pemimpin selanjutnya ini menggandeng investor untuk membuat industri pengolahan ikan, industri kelautan, industri maritim di Indramayu. Oke, kalau masalah itu saya kira dari pandangan Pak Emin sudah memberikan arahan yang jelas. Mungkin dari pandangan sebagai penyelenggara juga mungkin ada beberapa hal, mungkin catatan kemarin dari sisi penyelenggara, apakah memang proses perubahan ini memang bisa dirasakan seluruh nggak oleh masyarakat
bahwa terkait dengan penyelenggaraan ini sudah merupakan representasi legitimasi seluruh masyarakat tidak? Oke, terima kasih Kang Suli. Jadi mungkin saya akan berbicara dari perspektif Ya. saya sebagai penyelenggara pilkada. Pertama, saya ingin memberikan apresiasi lebih dahulu terhadap teman-teman penyelenggara, terutama jajaran ad hoc kita, para pengawas, dari mulai tingkat kecamatan sampai dengan tingkat TPS. Kita berikan apresiasi yang sangat luar biasa. Mereka sudah maksimal dalam melakukan kerja-kerja pengawasan. Ini dibuktikan dengan makin bertambahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik maupun masukan. Yang sebelumnya pada saat Pilkada 2015 kemarin, euforia ini belum terlihat. Nah, di Pilkada kemarin ini kerasa sekali, terutama para kaum milenial yang melalui media teknologi informasi, mereka bisa memaksimalkan proses kritik terhadap proses penyelenggaraan Pilkada kemarin. Nah, ini salah satu apa yang kami lakukan, apa yang Bawaslu lakukan dengan menggandeng masyarakat sebagai bagian dari pengawasan partisipatif, kita rasakan sangat-sangat terasa sekali di masyarakat. Meskipun jauh dari kata ideal, memang secara ideal yang namanya penyelenggaraan pemilu yang demokratis tidak terlepas dari 3 unsur yang harus bersinergi. Pertama, regulasi yang baik. Kemudian yang kedua, penyelenggara yang baik. Dan yang ketiga, ini yang paling fundamental, yaitu masyarakat atau pemilih. Karena tanpa keterlibatan masyarakat sebagai pemilih, sebagai pengguna hak konstitusional dari proses demokrasi ini, maka proses demokrasi ini tidak akan berjalan dengan baik. Maka yang saya lihat untuk Kabupaten Indramayu ini benar-benar ada peningkatan yang signifikan. Bahwa masyarakat berani melaporkan bahwa upaya pencegahan kita tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara, tapi ternyata masyarakat pun, bahkan beberapa tim paslon itu juga sama berupaya melakukan pencegahan-pencegahan dengan memberikan warning, dengan memberikan pemahaman. Apalagi pengawasan kita ini tidak hanya terkait dengan persoalan elektoral, tapi juga kaitannya dengan protokol kesehatan, kepatuhan mereka terhadap protokol kesehatan. Karena sebagai salah satu konsekuensi dilanjutkannya tahapan pilkada yang sebelumnya sudah berjalan, kemudian terhenti karena wabah COVID-19 itu. Nah, jadi fungsi pengawasan yang sudah kita lakukan dengan hanya mengandalkan satu desa satu pengawas, satu kecamatan dengan 3 pengawas, bahkan satu TPS satu pengawas, ini berjalan dengan maksimal. Upaya kita menggandeng masyarakat sebagai bagian dari pengawasan partisipatif benar-benar sesuai dengan target yang sudah kita tetapkan, meskipun masih jauh dari kata ideal. Tapi berbicara konteks untuk Kabupaten Indramayu, contoh saja penanganan pelanggaran kita yang menjadi salah satu rujukan bagi kasus yang serupa di seluruh Indonesia ini adalah kasus tindak pidana pemilu yang sudah berkekuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu kepala desa. Ini dan itu bersumber bukan dari temuan. Saya lagi itu bukan dari temuan. Kalau misalnya itu berdasarkan temuan, maka itu akan menjadi persoalan biasa. Karena memang tupoksi kita adalah menemukan dan melakukan investigasi terhadap potensi-potensi pelanggaran yang terjadi. Ini berangkat dari laporan masyarakat. Nah, ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa masyarakat kita ini sudah mulai berani untuk mengatakan bahwa telah terjadi sesuatu, bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran yang harus dilaporkan. Dan ini juga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara, meskipun di satu sisi
kami mungkin tidak akan terlalu mendalam untuk mengkritisi kinerja KPU, tapi yang jelas bahwa partisipasi yang ditargetkan oleh KPU ini sangat jauh meleset. Dari target 74 sekian persen, ternyata realisasinya hanya 68%. Ini biarkan KPU yang akan mengevaluasi itu. Tapi bagi Bawaslu, persoalan bahwa masyarakat sudah mulai terlibat secara aktif ini memberikan kami kepercayaan bahwa masyarakat masih menaruh trust terhadap lembaga kami, dan ini bagi kami adalah sesuatu yang sangat berarti. Bagaimana tidak, dengan anggaran yang diberikan melalui NPHD senilai 23 miliar, kami bisa mempertanggungjawabkan itu secara maksimal dengan membuat berbagai macam kegiatan dan program kerja yang melibatkan seluruh stakeholder dan unsur masyarakat yang ada di Kabupaten Indramayu. Oke, Pak Haidar, saya kira itu sudah menjadi pandangan dari Pak Haidar sebagai sisi dari penyelenggara. Dari sisi ini harapannya untuk, karena ini juga adalah pemimpin baru, mungkin harapan dari Bawaslu sendiri setelah suksesnya lahirnya pemimpin baru itu, harapan apa ke depan kira-kira bisa dirasakan oleh masyarakat semuanya? Bagi Indramayu. Ya, oke. Bagi kami Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pilkada kemarin, bahwa dengan berakhirnya tahapan penetapan calon pasangan calon yang terpilih dengan tidak adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi, maka bagi kami itu adalah sesuatu yang sudah membanggakan. Bahkan masyarakat Indramayu pun harus berbangga bahwa hak pilih mereka benar-benar terlindungi dan terjamin, bahwa pemimpin yang terpilih hari ini adalah murni suara rakyat, dan melalui proses demokrasi yang saya pikir ini sudah benar-benar sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan oleh undang-undang kita. Persoalan apakah kepemimpinan baru ini kemudian bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Indramayu, itu menjadi persoalan si pemimpin yang terpilih. Dan saya yakin mereka pada saat debat publik kemarin yang dilakukan oleh KPU pun sudah menyampaikan visi misinya, dan saya yakin masyarakat dengan penyampaian itu mereka sudah menentukan kemana dia harus memilih. Nah, maka dengan terpilihnya dia hari ini ada pemimpin baru, maka saya sangat percaya dengan pilihan masyarakat Indramayu bahwa dia sudah memberikan pilihannya kepada bupati yang terpilih, yang insya Allah nanti artinya kalau bupati yang baru ini dengan legitimasi masyarakat merupakan bagian dari apa yang menjadi tujuan Bawaslu sendiri. Sehingga bagi saya dan masyarakat umum, kira-kira dari pemimpin baru ini harapan barunya seperti apa yang konkretnya? Karena banyak permasalahan yang hari ini sudah dirasakan oleh masyarakat Indramayu. Contoh yang tadi saya sampaikan dari sisi pertanian misalnya. Hari ini kelangkaan ini cukup luar biasa. Nah, ini bagaimana ini solusi-solusi yang mungkin depan masuk, ini? Ya, masuk. Karena apa? Karena walaupun ini belum dilantik, tapi ini kan ada ya, harapan masalah PR besar. Ya. Oke, Pak Sul, menyambung mungkin ya. Sebenarnya kan PR terbesar di Indramayu itu pertama adalah infrastruktur, kedua adalah lapangan pekerjaan. Ya. Menurut saya itu persoalan pendidikan dan sebagainya ini kan APK kita memang angka partisipasi kasar kita kan masih rendah. Ya. Artinya angka orang melanjutkan sekolah itu kan masih sedikit. Di kita masih banyak mungkin yang baru lulus SD dan sebagainya, masih banyak angka itu. Tapi untuk menggenjot perekonomian infrastruktur, saya kira infrastruktur bisa segera. Ya walaupun di tengah pandemi ini memang PR-nya agak berat karena memang dilantik pas posisi pandemi masih belum berakhir. Yeah. Itu ya mungkin siapapun pemimpinnya akan terasa berat karena memang pandemi belum berakhir, masih situasi pandemi hari ini dihadapkan pada situasi tadi persoalan-persoalan di lapangan. Nah, kalau terkait pupuk saya kira itu adalah regulasi ya, regulasi dan distribusi yang tidak tepat sasaran. Karena memang
aturan-aturan di mana terkait dengan penggunaan pupuk subsidi kan mirip-mirip dengan sebenarnya kayak penggunaan BBM bersubsidi. Artinya untuk petani penggarap yang sawahnya sedikit dan sebagainya, saya kira itu berkeadilan. Tapi memang tidak adil ketika petani yang sawahnya banyak, yang biasa mendapatkan subsidi besar, sekarang dapatnya sedikit. Itu sih sebenarnya. Ya mirip-mirip sebenarnya sama perahu nelayan loh. Perahu nelayan dulu ributnya kan kelangkaan BBM. Kelangkaan BBM. Kenapa? Memang perahu nelayan semuanya, mau yang dia perahunya besar mau kecil, semuanya bergantung di BBM subsidi. Tapi sekarang dengan dibagi dua, yang perahu klotok atau perahu kecil silakan pakai BBM subsidi, silakan antri. Kalau yang perahu besar pakai BBM yang non subsidi dan dihitung dari keuntungan dan sebagainya menguntungkan. Saya kira semuanya sekarang udah berubah kok. Perahu-perahu yang di atas 10 GT dan sebagainya itu sudah pakai non subsidi. Saya kira ini kan yang teriak-teriak kelangkaan pupuk, mungkin ada beberapa oknum yang punya lahan besar yang dapat kuotanya sedikit, karena saya beberapa diskusi dengan salah satu teman-teman yang juga petani ya memang bagi petani-petani yang kecil itu adil. Karena subsidi nanti tidak hanya dinikmati, karena gini, kalau disubsidi maka petani yang sawahnya 1 hektar dapat subsidinya paling banyak loh. Berarti dia selama ini sawah 1 hektar itu dibiayai oleh negara. Sedangkan yang kecil sawah subsidinya sedikit. Ya mirip-mirip BBM, kalau kita sudah terbiasa pakai Pertalite, tidak pakai premium, saya kira itu bukan hal yang tapi karena memang harapannya ini kan yang menjadi persoalan, ini kan harapan. Jadi gini, subsidi pupuk dicabut, nggak apa-apa, saya sepakat. Subsidi pupuk dicabut, tapi jaringan irigasi primer, tersier, sekunder itu diperbaiki. Yang kedua, memang kita harus balik lagi menjadi petani yang ramah lingkungan. Penggunaan pupuk yang besar-besaran juga tidak baik menurut saya. Iya. Tapi dari sisi apa yang mungkin menjadi harapan masyarakat dengan pemimpin baru itu kan ada harapan bagaimana ini pemimpin baru memberikan kesejahteraan. Betul. Kesejahteraan tidak hanya dari sisi pertanian tapi semua. Kalau dari sisi Pak Haidar tadi bahwa suksesnya pemilihan ini adalah suara rakyat. Betul. Dari suara rakyat ini minimal harapannya kan jelas. Akan kembali ke masyarakat, khususnya Indramayu. Nah, karena harapan ini pemimpinnya baru, saya kira dengan suasana budaya yang sebelum pemimpin ini ada, kira-kira apa sih? Kira-kira masyarakat itu dengan suasana pemimpin baru, dengan cara yang hasil yang baru, tidak pakai produk yang lama. Contoh masalah pelayanan. Betul. Jangan-jangan nanti modelnya sama dengan bukan pemimpin baru, dengan budaya yang lama, cuma hanya pemimpinnya aja yang baru, tapi budayanya tetap lama. Nah, ini kan kekhawatiran itu yang saya kira yang ini harus kita pahami bersama. Betul. Memang bupatinya kan baru, tapi kan infrastruktur di bawahnya, ya kepala dinas, PNS-PNS-nya kan lama semua. Paling bagaimana kemudian pemimpin baru, bupati baru ini, dia tidak hanya ini, dia buat semacam pengawasan dan lain sebagainya. Regulasinya harus dibangun ke bawah. Karena percuma bupatinya nanti teriak-teriak dan sebagainya, ternyata tidak didukung oleh OPD. Itu masalah juga nanti ke depan. Saya kira mudah-mudahan nanti ibu bupati yang baru punya komitmen yang tinggi terhadap Indramayu, tidak hanya sebatas slogan dan janji politik, tapi tadi konkret. Masyarakat hari ini hanya satu standarnya, bagaimana infrastruktur cepat-cepat diberesin. Saya kira itu, Pak. Sederhana lah kami masyarakat kecil ini. Ya, kalau dari Pak Haidar sendiri bagaimana nih terkait dengan apa yang menjadi harapan? Ini harapan baru dari pemimpin baru. Apalagi sekarang ini ada mau pencalonan kepala desa baru. Nah, ini ada isu-isu bahkan yang udah liar itu di tingkatan masyarakat bawah, ada bahasanya mahar. Nah, ini kan model yang lama sebenarnya. Nah, ini bagaimana nih pola pemerintahan yang baru tidak bisa istilahnya menjustifikasi, mengurangi proses-proses yang budaya lama ini. Iya, jadi sebenarnya begini ya. Mungkin saya ikatkan dengan
bahwa terpilihnya pemimpin baru sekarang ini kan murni dari hasil murni hasil dari proses demokrasi yang benar-benar bahwa itu murni adalah pilihan rakyat. Artinya bahwa di ruang ini rakyat akan punya kompeten yang lebih banyak untuk mengawal dan mengawasi proses yang dilakukan oleh pemimpin yang baru. Dan saya yakin dengan kepemimpinan yang baru ini dia nggak akan mungkin akan mengabaikan suara dari kontestan yang kalah kemarin. Karena mengaca dari debat publik kemarin, dia berkomitmen untuk merangkul semua elemen. Dan dengan itu ya kami sebagai penyelenggara pun merasa yakin, berarti dia akan berkomitmen dengan itu. Tinggal bagaimana nanti setelah pasca pelantikan dia bisa menunjukkan action. Kita tunggu dan kita lihat seperti apa. Harapan kami mudah-mudahan apa yang beliau janjikan pada saat debat publik kemarin, pada saat mereka berkampanye, ini bisa benar-benar bisa terwujud dan terrealisasi. Termasuk bagaimana menghadapi proses pilu yang akan dilaksanakan di bulan Juni. Ini kan berarti dengan kepemimpinan yang baru di tingkat desa. Dan saya yakin mereka pasti punya political will yang baik. Karena kan nggak mungkin juga siapapun yang terpilih di Kabupaten Indramayu nggak mungkin dia tidak akan membangun di Kabupaten Indramayu ini. Jadi kita berikanlah, karena kepercayaan sudah diberikan oleh masyarakat Indramayu kepada beliau, pada yang terpilih hari ini, maka kita berikan kesempatan untuk melakukan proses pembangunan dan pemenuhan janji-janji pada saat kampanye. Dan yang paling utama, apa yang sudah ada sekarang di Indramayu, menurut saya tinggal disempurnakan saja lah untuk menjadi lebih baik. Bagaimana apa yang kurang silakan itu diperbaiki. Apa yang kelihatannya belum punya manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat tinggal ditingkatkan lebih baik lagi. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin untuk bicara pemimpin baru ini mungkin sangat cukup menarik ya. Apalagi ini banyak harapan yang sudah dibebankan kepada pemimpin baru. Tapi ini juga udah mulai sedikit menarik. Tetapi kita juga ada beberapa yang mungkin menjadi harapan kita supaya apa yang harapan dari pemimpin baru ini bisa dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat Indramayu. Ini mungkin tidak cukup di sini obrolan kita sebenarnya. Walaupun sifatnya sederhana, obrolan ini saya kira hanya sebatas obrolan santai yang sekiranya bisa menjadi wawasan kita bersama. Karena ternyata ketika ngomong pemimpin baru, ternyata tidak habis-habis. Banyak sekali yang dibicarakan. Karena harapan masyarakat terhadap pemimpin baru khususnya di Indramayu ini sangat cukup luar biasa. Saya kira mungkin sebelum ini ditutup kita istirahat sebentar, ada jeda untuk menikmati angkringannya kopi Mas Komar. Ya, saya kira itu cukup sekian. Kita lanjutkan untuk di episode berikutnya. Terima kasih kepada dua pemateri yang hebat, cukup luar biasa, Bapak Emin Haris, Bapak Haidar. Selamat malam, semoga pulang sampai rumah dengan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.